Halo, ketemu lagi dengan saya. Nah, kalau di video sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana caranya install WordPress di hosting. Di video kali ini, bagaimana kita setting awal WordPress-nya ya. Hal-hal apa saja yang perlu kita setting. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau kita mau edit websitenya, itu kita masuknya di seminar.vendia.com/wp-admin. Username sama passwordnya itu udah dikirim ke emailmu ya. Nanti kamu langsung login aja, bakal tampilannya seperti gini ya. Nah, yang pertama kita perlu bersihkan dulu dari pos-posnya semua ya. Pos-pos yang ada, pos-pos bawaan kita bersihkan dulu. Contoh kayak gini, ini masukkan tong sampah. Terus sampahnya kita bersihkan juga, posnya hapus secara permanen. Oke, terus ada halaman yang sudah defaultnya sudah ada, ini juga kita hapus semuanya. Tindakan massal bisa pindah ke tempat sampah, terapkan. Nah, terus ini tempat sampahnya kita bersihkan juga sekalian. Tindakan massal hapus secara permanen, terapkan. Nah, terus ada plugin-pluginnya juga yang sudah bawaan dari instalasi, kita hapus juga. Hapus, ini kita nggak perlu, kita hapus. Nah, selesai pembersihan, terus kita setting dia ya, setting dari pengaturan umum. Nah, pengaturan umum ini dia panduan landing page, terus slogannya ada, kalau mau dirubah bisa dirubah di sini. Alamat email administrasi di sini. Nah, ini biarin, ini zona waktu ini perlu kita setting ya, zona waktu biar enak kita ngelihatnya sesuai dengan zona waktu kita ya. Kalau saya di Sumbawa sini kan UTC plus 8, tapi kalau yang umum misalnya di WIB pakai UTC plus 7 boleh ya, itu WIB waktunya. Nah, ini simpan perubahan, terus dia punya format tanggalnya mau model bagaimana, misalnya kayak gini deh format tanggalnya biar jelas. Oke, simpan. Terus ada menulis di sini, ini kita biarin saja. Terus ada membaca di sini, ini biarin saja. Diskusi kita biarin saja, lewati. Terus ada media, ini medianya biarin saja. Ini permaling. Permaling itu kita rubah ke nama tulisannya, dari tanggal dan nama, jadi berubah ke nama tulisan. Jadi kalau misalnya ada postingan, dia bakal muncul nanti seminar.vendia.com / nama judul postingan itu. Nah, ini jauhnya lebih bagus ya, biar gampang dicari orang juga. Nah, ini kita simpan perubahannya. Oke, nah itu settingan dasarnya. Setelah itu kita install plugin yang kita butuhkan. Ini masuk di plugin tambah baru ya. Nah, kita perlu plugin apa saja. Ini kita lihat ya, kita butuh ini editor klasik. Kita install sekarang. Kenapa kita pakai editor klasik? Karena kalau kita pakai bawaannya WordPress yang baru ini, kita agak bingung untuk ngedit-ngeditnya nanti. Dia punya itu tampilannya agak beda. Jadi ini kita pakai editor klasik, kita aktifkan. Terus ada lagi edit tambahan yang baru. Nah, ini kalau kita lihat ya, editor klasik, kita lihat tambah halaman misalnya. Nah, tampilannya dengan adanya editor klasik, dia tampilannya seperti gini. Jadi seperti di MS Word kita buatnya ya, jauh lebih nyaman. Tapi dia masih kurang lengkap juga, belum ada yang lain. Kita tambahkan lagi pakai ini, populer TinyMCA. Nah, ini dia Advanced Editor Tool ya, dulu namanya TinyMCA. Ini kita install juga, aktifkan. Oke. Terus kita setting TinyMCA-nya untuk classic editor, kita tambahkan fitur yang lain, misalnya kayak gini, rata kanan kiri, kasih masuk di sini ya. Oke, biar tambah lengkap. Terus ada garis bawah di sini kan nggak ada tuh, kita tambahin garis bawah. Habis gitu apalagi? Coret. Nah, ini coret, masukkan di sini misalnya. Coret di sini deh, coret ya. Nah, itu terus apa lagi? Nah, ini boleh dilihat apa-apa yang dibutuhkan nanti mau ditambahkan bisa ya. Oke, itu terus kita save change. Nah, save.
tampilannya bakal lebih banyak lagi kalau kita refresh di sini. Nah, sudah tambah lagi, ada underline, ada gambar garis coret di sini ya. Nah, itu dia untuk. Terus ada satu plugin lagi yang kita butuhkan. Ini dia plugin ini untuk kita bangun halaman landing page atau website kita. Ini namanya Elementor. Ini powerful sekali kalau kita pakai plugin ini. Kita buat halaman web tuh tinggal klik and drag saja ya. Ini plugin pembuat website Elementor namanya. Ini kita install. Elementor ini ada versi gratis dan berbayar. Kalau versi gratisnya ya pastinya ada batasan-batasan. Nah, kalau mau berbayar itu ada, dia kalau di website resminya dia $49 per tahun untuk satu website ya. Nah, tapi kalau kamu misalnya ngorder lewat saya, nantinya itu 150.000 bisa dapat lifetime. Jadi license-nya itu lifetime. License-nya itu original ya. Jadi jangan khawatir bajakan. Original, kamu bisa order lewat saya. Kalau mau nanti saya bantu instalkan kalau memang kamu perlu. Tapi kalau kamu rasa versi gratis saja sudah cukup, ya nggak masalah, pakai versi gratis saja gitu. Nah, ini kita lihat ini kan, ini kalau mau upgrade ya, kita lihat paketnya apa saja. Nah, ini untuk 1 Pro website aktivasi $49 per tahun ya. 25 Pro $199, terus 100 Pro $299. Nah, ini kalau kamu mau jualan plugin bisa nih pakai ini. Boleh diecer, jadi beli grosir terus diecer. Nah, bisa ya kalau mau. Ini kita kembali back. Ya, sudah diinstal plugin Elementornya. Nah, itu terus ada plugin lagi yang kita perlu, ini dia SSL. Nah, ini pentingnya SSL ini supaya websitemu itu nanti ada muncul gemboknya seperti gini ya, gemboknya. Di Niaga Hoster, fitur Niaga Hoster sudah dapat SSL itu gratis. Seperti yang saya jelasin di video sebelumnya, kalau nggak ada SSL nanti websitemu atau landing pagemu tuh dianggap website yang membahayakan ya. Pastinya kamu bakal rugi kalau websitemu muncul seperti itu. Nah, ini install aja really simple SSL yang gratisan saja, nggak usah yang berbayar. Kita kan maunya ngirit dulu di awal ya. Nah, ini bisa diaktifkan. Kalau sudah dapat hasil baru bolehlah beli yang premium semuanya. SSL ini cukup pakai yang gratisan, nggak perlu pakai yang berbayar ya, karena dari Niaga Hoster sudah dapat ya. Nah, ini sekarang bagaimana kita mendesain halaman ini dengan Elementor ya. Saya kasih gambaran sekilas bagaimana caranya kamu mendesain halaman landing pagemu pakai Elementor. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya kita kasih judul aja panduan landing page misalnya ya. Terbitkan. Nah, setelah terbitkan ini diganti ke Elementor layar penuh, Elementor Canvas Elementor ya. Ini diperbarui lagi. Terus ini sunting dengan Elementor. Nah, tampilannya dia seperti gini ya. Ini dia tampilannya seperti gini. Nah, ini enaknya kita tinggal klik and drag kalau kita pakai Elementor itu. Pencet sini, misalnya kita mau tampilan atas itu berapa kotak? 3 kotak. Oke, misalnya seperti gini. 3 kotak, terus lebarnya berapa? Kita bisa set di sini 960 misalnya. Oke. Nah, terus yang kiri kanan ini kita mau kasih lebar berapa? Ini misalnya 20. Terus yang sini juga misalnya 20 kayak gitu. Nah, terus ini kita mau tulis apa? Judul di sini. Judul, tajuk ini kita tinggal klik terus drag masuk ke sini. Nah, ini kita tulis misalnya apa ini? Panduan landing page misalnya gitu ya. Nah, setelah itu ini mau kita ganti, taruh di tengah, terus warnanya kita rubah jadi warna hitam di sini ya. Habis gitu apalagi ini besarnya H1 misalnya. Oke. Nah, terus yang berikutnya kita mau nambahkan lagi item yang lainnya. Ini pencet mau tampilnya berapa, misalnya 3 lagi. Oke, 3 lagi masuk. Ini kita atur dia lebarnya samakan 960. Ini buat
20, ini buat 20 misalnya. Nah, ini mau ditulis apa di sini? Misalnya kita mau kasih gambar ya, kasih gambar, kita tinggal pilih di sini gambar. Nah, gambar apa yang mau kita pasang, kita tinggal klik and drag masuk ke sini. Nah, enaknya seperti itu ya, kita tinggal cari gambarnya, kita bisa upload. Kalau belum ada, kita pilih berkas. Misalnya saya kasih masuk ini deh. Oke. Kalau sudah, sisipkan media. Nah, dia langsung tampil. Jadi enaknya pakai Elementor tuh seperti gini ya. Ini yang versi gratis. Kalau yang versi gratis dia ada batasan-batasan. Jadi, nah ini ada Pro, ini digembok. Ini nggak bisa kita pakai. Ini portfolio, form, galeri, nggak bisa ya. Login, terus buat apa call to action kayak gini, ini banyak yang nggak bisa. Banyak yang ditutup sama dia. Tapi untuk yang dasar-dasar, misalnya kita pakainya ada tombol, ini bisa tombol, misalnya anggaplah kita pasang tombol di sini ya, misalnya kayak gini. Nah, ini order sekarang, misalnya gitu. Ini bisa pakai, terus dia ordernya nanti diarahkan kemana? Ke Tokopedia atau ke WA, itu bisa. Misalnya wa.me garis miring nomor handphone, kan kayak gitu, 62 berapa itu, nanti begitu orang order langsung bisa masuk ke WA ya. Misalnya kita tulis saja 89359195555 misalnya, ini kita coba ya. Oke, kita langsung lihat di sini websitenya seminar.vendia.com. kita cek. Ini ada panduan landing page. Nah, ini order sekarang. Dia langsung diarahkan ke WA ya. Itu bisa kamu pakai untuk awal, untuk kalau kamu jual produk fisik atau kamu misalnya mau pemula dulu mau pakai WA untuk transaksi selanjutnya, bisa seperti gitu ya. Ini anggap saja sudah jadi. Nanti dia punya detailnya tentang Elementor, mungkin saya bakal buat video sendiri ya. Anggaplah halaman ini sudah jadi, itu semua tergantung kreativitasmu ya. Kamu mau buat dia seperti apa ya, pakai tools-tools yang ada di sini. Misalnya kamu mau kasih gambar produk, saya mau tampilannya oke, 4 kayak gini. Terus masing-masing kotak ini ada gambar produknya, ya bisa gitu ya. Tergantung kreativitas. Nah, juga banyak tersedia template-template untuk Elementor yang bisa kamu pakai nanti. Nanti saya coba cari ya, mungkin bisa saya jadikan bonus kalau kamu beli layanan hosting lewat link pembelian saya. Ini misalnya aja sudah selesai, kita taruh ya gambar apa ya, gambar produk misalnya, gambar 1. Nah, terus nanti di sini gambar 2 untuk produknya, terus di sini gambar 3 untuk varian-varian produknya, bisa ini gambar 4. Nah, jadi seperti gitu. Bisa ditulis, nanti mau kasih tulisan apa lagi bisa. Misalnya ada tulisannya, oke di sini masuk. Nah, boleh. Ini produk 1, produk 2 misalnya gitu. Produk 1, nah, tulisannya dikasih kecil. Ini taruh di tengah. Nah, seperti gitu ya. Bisa. Produk 2. Ini kita lanjut. Produk 4 taruh di tengah, H5. Oke, nah ini kalau kita perbarui lagi, nah sudah ada tambahan seperti gini ya. Ini contohnya kayak gitu. Nanti mau diklik langsung ke WA, diklik langsung masuk ke katalog produk juga bisa kan. Kalau kamu pakai WA bisnis itu bisa, orang order produk bisa diarahkan ke katalog WA yang ada di handphone kita ya. Nah, terus setelah itu bagaimana caranya supaya halaman ini misalnya tampil di halaman depan. Begitu orang ketik seminar.vendia.com, dia langsung tampil di depan ya. Kalau ini kan masih masuk di sini. Kalau saya buka ini, nah masih larinya ke sini ya. Ini sekarang kita caranya seperti gini. Ini masuk di membaca, di settingan ya di sini, membaca. Nah, ini tampilan beranda Anda ya. Beranda Anda ini masuk di elemen statis, terus pilih berandanya panduan landing page ya. Karena itu yang kita buat tadi, simpan perubahan. Oke, ini kalau kita masuk lagi di sini,
dia sudah berubah jadi seperti itu. Begitu caranya untuk kamu bangun landing page ya. Gampang kan ini, dengan cara ini kamu tinggal praktek-praktek saja, pasti kamu bakal bisa menyelesaikan landing page ini ya. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa kontak saya ya di link yang ada di bawah video ini ya. Kamu bisa kontak, nanti apa yang bisa saya bantu bakal saya bantu. Oke. Ya, sampai ketemu di video berikutnya ya.